Saya nggak bisa mundur lagi. Udah mentok. Ya, kaki seperti ini ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan ya, kakinya seperti ini. Ya. Jadi kedua telapak kaki disatukan seperti ini. Kedua telapak kaki disatukan seperti ini. Nah, ketika udah satukan, biarkan paha itu biarkan senyamannya. Setelah itu, ini sikut kita, ini sikut, tempelkan di pangkal paha, tarik ke belakang. Seperti ini ya. Tekan, tarik. Lakukan rutin. Yuk. Kurang lebih 1-3 menit. Nah, terus di atas, di bawah, yuk. Dekat ke dengan lutut, dekat dengan paha, digeser-geser. Ininya kayak gini terus ya. Rutin jadi terus. Sampai kapan? Sampai berasa hangat. Nanti di sini langsung hangat, teman-teman. Kenapa hangat? Peredaran darah dan oksigen itu lancar. Makanya hangat di sini. Nah, nanti kalau udah hangat, teman-teman badan tegak lurus. Tangannya ditekuk. Kayak gini boleh, kayak gini boleh. Bebas. Yang penting tangan ditekuk. Lalu dagu tempelin dada. Biarkan minimal 30 detik kita diem aja kayak gini. Nah, teman-teman rasakan nikmati dari tulang ekor sampai ujung kepala. Itu ketarik semua, teman-teman. Tulang-tulangnya, otot-ototnya tuh ketarik-ketarik semua. Yang sering sakit kepala, belikatnya sering sakit, pundaknya sering sakit, sakit pinggang atau saraf kejepit atau tulang ekor geser, silakan lakukan terapi ini. Nah, nanti kalau udah hangat semua, punggungnya udah hangat, condongkan badan ke depan. Ingat ya, dagu tetap nempel dada. Condongkan badan ke depan. Nah, condongkan sambil diangkat sedikit pinggulnya. Nah, sambil diangkat sedikit pinggulnya, seperti ini ya. Sok yang punya ambien aja praktekin juga. Nah, nanti kalau udah bisa ngangkat sedikit, agak tinggi lagi ngangkatnya. Ya, agak tinggi lagi ngangkatnya. Nanti kalau udah bisa lebih tinggi lagi, usahakan berdiri, teman-teman. Oke, usahakan berdiri. Seperti itu ya, seperti itu terapinya. Ya, kalau dari samping kayak gini kelihatannya ya. Ngangkatnya tuh kayak gini aja. Badan tegak, tangan ditekuk, dagu tempel dada. Angkat. Nah, intinya bagaimana caranya pinggul keangkat. Nggak bisa keangkat itu bukan gara-gara berat, melainkan ototnya masih kaku. Nah, nanti kalau udah bisa tinggi, tinggikan lagi. Semakin tinggi, berdiri. Nah, nanti kalau udah berdiri, insya Allah teman-teman. Sembuh insya Allah. Stop, praktekin terapinya. Ya, praktekin terapinya. Yang udah praktek, udah puluhan ribu orang. Yang datang ke majelis juga udah nggak kehitung. Bahkan kemarin itu 25 tahun pernikahan. Alhamdulillah akhirnya punya keturunan. Setelah 25 tahun nggak punya keturunan, akhirnya punya keturunan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, silakan teman praktekin. Ini manfaatnya Pak. Satu, bagi laki-laki punya masalah prostat, hernia, lemah syahwat, mani encer. Nah, atau mungkin kandungan spermanya yang abu-abu. Tahu abu-abu? Nggak ada benihnya. Kemudian bagi perempuan yang headnya tidak lancar atau headnya sakit. Ada miom, ada kista, kanker serviks, penebalan dinding rahim, keputihan, bau gatel, ada masalah ISK, kandung kemih, rahim turun, dan lain sebagainya. Atau mungkin dari seperti ini jadi, nah itu silakan bisa diikhtiarkan. Bisa juga untuk ikhtiar bagi teman-teman yang punya masalah ambien. Ya, yang punya masalah ambien. Peranakan turun tiap sebulan, lakukan rutin aja, Sok, yang udah testimoni udah banyak banget. Yang sudah membuktikan udah puluhan ribu orang. Silakan teman-teman praktekin. Ya, silakan teman-teman praktekin. Nah, nanti setelah melakukan terapi ini, bagi perempuan, jangan kaget ya, kalau tiba-tiba keluar bercak-bercak. Itu belum head, itu bukan head. Itu hanya kotoran yang keluar. Atau tiba-tiba keluar lendir atau keputihan. Tapi warnanya nggak putih, agak sedikit coklat atau kuning. Itu jangan kaget. Bagi teman-teman yang ikhtiar untuk perkara hamil, untuk perkara keturunan, jangan kaget kalau tiba-tiba keluar gumpalan darah. Jangan kaget, ya. Itu nggak apa-apa, itu semuanya nggak apa-apa. Itu hanya awal terapi saja, ya. Itu hanya awal terapi saja. Kemarin ada ya, kemarin beberapa orang sampai melihat ya, yang sedang berikhtiar ke majelis kita, 25 tahun pernikahan belum pernah merasakan yang namanya hamil. Alhamdulillah, ikhtiar ke majelis kita. Kemudian hanya 1 kali pertemuan, teman-teman. 1 kali pertemuan, tapi saya kasih PR. PR-nya di rumah kamu harus gini. Nah, dikerjakan PR-nya. Subhanallah, teman-teman. 3 minggu setelahnya, enggak 3 minggu lebih, sebulan lah. Ya kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu lah ya. Di tengah-tengah itu, datang ke majelis kami. Belum menyampaikan, Alhamdulillah Ustadz, saya terlambat datang bulan. Setelah dicek, Alhamdulillah positif. Tuh, kan kalau di tempat kami program hamil kan 2 bulan ya.
Dia baru kurang lebih 1 bulan positif hamil teman-teman. Sekarang posisinya lagi hamil, mungkin usia kandungannya sekitar 4 atau 5 bulan. Ya, hamil teman-teman. Sebelumnya ada 20 tahun, sekarang anaknya udah gede. Ya, seperti itu ya. Silakan dipraktekin teman-teman. Manfaatnya sangat luar biasa sekali. Manfaatnya sangat luar biasa sekali. Atau teman-teman yang punya anak yang masih remaja, yang headnya sakit, kadang sampai jempelitan, sampai jungkir balik, sampai nggak benar-benar nggak ngapa-ngapain. Nah, lakukan terapi ini teman-teman. Ingat ya, terapi ini hanya ikhtiar untuk jalan sembuhnya, bukan yang menyembuhkannya. Yang menyembuhkannya adalah permohonan ampunan kita kepada Allah akan adanya kecintaan berlebih. Sok lihat anak-anak gadis, anak-anak remaja yang headnya sakit. Dia ada kecintaan berlebih, ngefan kepada artis tertentu, ngefan kepada intinya orang tertentu, atau mungkin kecintaan kepada binatang peliharaannya, kecintaan kepada barang pribadinya yang berlebih. Intinya karena adanya kecintaan berlebih, itulah penyebab sakit yang ada di wilayah itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, terapi hanya sebatas ikhtiar untuk menjemput sembuhnya. Namun, kunci daripada kesembuhan adalah perbaiki penyebabnya. Saya lahiran sesar 4 tahun lalu. Perut saya buncit, saya kemarin nggak sempat pakai korset. Gimana cara ngatasinya? Gampang kalau perut buncitnya. Banyak tuh video-video tentang cara bagaimana